pagi dan salam semangat. Perkenalkan, nama lengkap saya Selvina Klebinaro, biasa disapa Novi. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan biologi Universitas Flores ND. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah biologi SMA. Baik, yang pertama langsung saja bisa diperhatikan ada gambar struktur dari virus. Yang pertama ada kepala dan kapsid. Kepala virus berisi asam nukleat. Untuk virus dengan struktur bakteriofag, asam nukleatnya yakni DNA. Fungsi dari asam nukleat ini yakni untuk mengendalikan replikasi virus. Sementara itu, kapsid merupakan bagian dari kepala virus yang diselubungi oleh protein. Kapsid juga tersusun atas unit protein bernama kapsomer. Fungsi utama dari kapsid yakni memberikan bentuk sekaligus melindungi virus dari kondisi lingkungan yang merugikan bagi virus tersebut. Yang kedua ada leher. Leher merupakan bagian penghubung antara kepala dengan ekor virus. Lalu yang ketiga ada ekor. Ekor berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserangnya. Pada bagian ekor terdapat selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Di setiap ujung serabut ekor ini ada reseptor yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Beberapa virus ada yang diselubungi oleh membran bernama sampul virus. Penyusun dari sampul virus itu yakni lipid dan protein yang memiliki fungsi untuk membantu virus masuk ke sel inang. Virus yang memiliki struktur ini disebut dengan influenza. Virus juga mempunyai proses replikasi yang terbagi atas dua, yakni daur litik dan daur lisogenik. Yang pertama kita lihat tentang daur litik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel yang ditumpanginya sampai proses replikasi selesai. Alur dari daur litik ini yang pertama ada adsorpsi, di mana pada daur ini virus akan melekatkan ekornya pada dinding sel bakteri. Nah, daerah tempat ekor virus melekat disebut sebagai area reseptor. Pada daerah tersebut memiliki sifat khusus untuk jenis virus tertentu dan jenis lain yang tidak melekat pada area tersebut. Ada juga tahap penetrasi, di mana pada tahap ini ujung ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Proses ini bisa terjadi karena virus memiliki enzim lisozim yang fungsinya untuk merusak dinding sel bakteri. Tahap yang ketiga, tahap eklivasi. Pada tahap ini, virus akan mengambil alih perlengkapan metabolik dari bakteri tersebut. Setelah itu, asam nukleat virus mengendalikan protein dan komponen tubuh virus baru dengan memanfaatkan bahan yang disediakan oleh sel bakteri. Tahap yang selanjutnya adalah tahap replikasi, yang merupakan proses pembentukan bagian tubuh virus baru di dalam bakteri. Selanjutnya tahap perakitan. Pada tahap ini, bagian tubuh yang terbentuk pada proses sebelumnya akan disusun menjadi virus baru yang utuh. Yang terakhir, tahap lisis, di mana pada tahap ini akan terjadi proses pecahnya sel bakteri dan keluarnya virus baru yang siap untuk menginfeksi bakteri lain. Yang kedua, kita lihat tentang daur lisogenik. Daur lisogenik ini merupakan proses replikasi virus dengan tidak merusak sel bakteri. Asam nukleat pada virus tidak mengambil alih fungsi sintesis asam nukleat milik bakteri yang diinfeksinya. Adapun tahap dari daur ini, yang pertama kita lihat adsorpsi dan penetrasi. Pada tahap ini, virus akan melekatkan ekornya, kemudian masuk dan menyatu dengan sel bakteri. Tahap yang kedua, tahap penggabungan. Pada tahap ini, asam nukleat virus bergabung dan menyusup
pada asam nukleat dari bakteri. Lalu yang ketiga ada tahap pembelahan, di mana sel bakteri membelah diri. Virus juga ikut membelah. Lalu bakteri baru yang dihasilkan telah mengandung virus. Setelah itu ada tahap sintesis, di mana pada tahap ini asam nukleat virus memisahkan diri dan masuk ke daur litik. Setelah itu ada namanya tahap perakitan, di mana pada proses ini partikel virus akan disusun menjadi virus baru. Lalu yang terakhir, tahap lisis, di mana sel bakteri akan mengeluarkan virus yang baru. Virus juga menguntungkan. Beberapa virus memberikan dampak positif atau menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup. Di antaranya, yang pertama, virus dapat digunakan sebagai biopepsitida seperti baculovirus, virus yang digunakan untuk pembuatan peta kromosom. Lalu ada juga virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Selain memberikan manfaat, virus juga merugikan. Virus juga dapat memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup lainnya. Virus yang merugikan biasanya berperan sebagai patogen pada tanaman, hewan, bahkan pada manusia. Beberapa contoh lainnya yakni, misalkan pada manusia, virus dapat menyerang manusia, virus coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit COVID-19. Lalu ada hepatitis virus yang dapat menyebabkan penyakit hepatitis. Dan yang terakhir, ada Ebola virus yang dapat menyebabkan penyakit Ebola. Baik, sekian saja materi tentang virus yang dapat saya paparkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.